بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fikih untuk kelas 6 KMI atau kelas 12 di pertemuan yang ke-6. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas tentang nusyuz dan nikah fasid ya. Nikah fasidnya ada beberapa bagian ya, tapi kita sebut saja ya bagian ini adalah bagian pertama dari pembahasan nikah fasid. Dan kita mulai ya pembahasan kita dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka kitabnya halaman 309 ya bagi yang membawa kitab, dan bagi yang memfotokopi kitab silakan dibuka fotokopiannya ya dengan halaman yang sudah ditentukan. Nusujuz zaujah ya, sulit juga ya. Nusujnya seorang istri ya. Idza nasazat, ketika nusuj, azaujatu seorang perempuan, seorang istri, ay asot yaitu membangkang, zaujaha kepada suaminya, watarofat dan melecehkan anhu kepada suaminya, wamtanaat dan membangkang ataupun menolak ya, min adai hukukihi untuk memberikan hak-hak suaminya, wa azoha maka suaminya itu harus memberikannya nasihat, fain atoat jika dia taat sudah gitu kan, wa illa jika dia taat, hajaroha maka suami harus mendiamkan, fil firoshi dalam tempat tidur, yaitu tidak menggaulinya, masya'a sekehendak suami, kapan, berapa hari, berapa bulan gitu kan, sampai dia istrinya sadar. Min mudatin dari masa atau waktu, wafil kalami dan tidak mengajaknya berbicara salah satu ayamin, maksimal itu 3 hari, la ghairo tidak boleh lebih. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yahilu tidak halal li mukminin bagi seorang mukmin ayyah juro untuk mendiamkan akhahu saudaranya pokok talati layalin dengan durasi di atas 3 malam. Fain atoat jika si istri taat ya udah sampai di sana. Wa ila dan jika si istri tidak taat, dorobaha maka boleh bagi suami untuk memukul istri, tapi fi ghairil wajhi selain wajah. Kenapa? Karena kalau wajah ya tempat vital ya. Dorban ghairo mubarihin dengan pukulan yang tidak membuat luka ya. Fain atoat dan jika si perempuan itu taat udah sampai di sana ya. Wa ila dan jika tidak taat, bu'itsa maka diutus hakamun seorang hakim atau wakil min ahlihi dari keluarga suami, wa hakamun dan seorang wakil juga min ahliha dari keluarga si istri. Payatasilani lalu kemudian keduanya menyambungkan ya. Bikullin masing-masing minhuma dari suami istri, ala hidatin kepada batasan, sa'yan yaitu jalan, waro al islahi untuk menuju islah, wa taufiki dan untuk menuju taufik atau kebaikan, bainahuma antara suami istri. Nah ini fa'in ta'adzaro jika udzur atau sudah dinasihati juga oleh kedua belah pihak masih tetap seperti itu, farroko maka keduanya harus berpisah ya, bainahuma antara suami istri, bitolakin bainin dengan tolak bain. Tolak bain itu adalah semacam tolak 3, tolaknya baru 1 tapi bain, tidak boleh kembali lagi si suami kepada istrinya. Wadzalika liqauli ta'ala, perkara tersebut ya boleh karena firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 34-35. Walati dan bagi perempuan, takhafuna yang kalian takuti nusuzahunna nusuznya mereka, faizuhunna maka kalian harus memberikan nasihat kepada mereka. Wahjuruhunna dan kalian mendiamkannya fil madaji'i di tempat tidur ya tadi ya. Wadribuhunna dan kalian harus memukulnya. Fain atonakum jika
mereka sudah mentaati kalian, perempuan-perempuan itu sudah baik-baik lagi mentaati kalian, pala tabgu, dan janganlah kalian mencari alaihinna untuk memberatkan perempuan tersebut sabilan jalan. Jangan dicari-cari kesalahannya, udah. Itu kan. Innallaha, sungguhnya Allah, karena terbukti Allah alian maha tinggi, kabiron maha agung. Wa in khiftum, dan jika kalian takut syikoko, persengketaan bainahuma, antara keduanya, fab'atsu, maka kalian harus mengutus hakaman, seorang wakil, min ahlihi, dari keluarga laki-laki, wa hakaman, dan seorang wakil, min ahliha, dari keluarga perempuan. Iyurida, jika suami tersebut menghendaki islahan perbaikan, yuwafik, maka akan memberikan taufik Allahu Allah bainahuma, kepada keduanya. Innallaha, sungguhnya Allah, karena terbukti Allah aliman, maha mengetahui, khobiron, yaitu maha mengetahui. Jadi pada bab ini ya, kita akan membahas tentang nusuj ya. Nusuj itu pembangkangan seorang istri kepada suami. Nah, ini pengertian nusuj, yaitu istri membangkang kepada suami ya, ataupun tidak mentaati suami dalam kebaikan. Jika suami memerintahkan kepada istri untuk sholat misalnya, istrinya malah melawan kepada suami, maka itu sudah termasuk nusuj. Ataupun menolak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak suami. Istri misalnya wajib untuk, tadi kemarin ya disebutkan, mentaati suami, melayani suami gitu kan, ataupun menghormati suami dan lain sebagainya. Nah, istri menolak untuk menunaikan kewajibannya yang menjadi hak suami, maka itu adalah nusuj ya. Ataupun di sini juga dijelaskan ya, melecehkan suami, itu kan, melecehkan suami dalam artian tidak menghormati suami, menjelek-jelekan suami kepada orang lain, gitu kan, menjelek-jelekan suami kepada orang lain. Nah, itu termasuk nusuj. Nah, ini jika seorang istri melakukan hal tersebut, maka si suami ya hendaklah menasihatinya. Nah, jika tetap membangkang, maka suami boleh mendiamkannya, dalam artian tidak mengajak bicara, tapi hanya di dalam kamar dan tidak menggaulinya. Adapun ukuran mendiamkan ataupun tidak mengajak bicara itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Tadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Adapun mendiamkan dalam arti tidak menggaulinya, maka bisa dilakukan sampai si istri menyadari kesalahannya. Nah, ini jika istri tetap membangkang, maka suami boleh memukul, dengan catatan, 1, memukulnya bukan di wajah atau di tempat-tempat yang vital. Misalnya apa? Ulu hatinya atau dadanya dipukul, itu tidak boleh ya. Yang kedua, memukulnya itu tidak boleh memukul yang menyebabkan luka bagi si istri. Jadi pukulnya pukul sayang ya. Jika cara tersebut tidak membuahkan hasil, maka pihak keluarga harus mengutus wakil dari pihak istri dan dari pihak suami untuk memperbaiki hubungan dan mendamaikan keduanya. Jika masih tidak berhasil juga, maka boleh keduanya bercerai dengan status talak bain ya, ataupun talak yang tidak bisa dirujuk. Nah, ini ya tentang istri nusyuz ini Allah firmankan tadi dalam surat An-Nisa ayat 34 sampai ayat 35 ya. Jadi di sini ya dijelaskan suami boleh mendiamkan istri kan, boleh memukul gitu kan. Dilanjut ya. Dilanjut ke halaman selanjutnya, nikah fasid ya, halaman 310. Jadi ada yang kita lewat ya, yaitu ada bulpirosnya kita lewat dulu ya. Al-ankihatul fasidah, nikah fasid ya, halaman 310. Minal ankihatil fasidah alatinaha anha an-nabiyyu mayali. Nikah-nikah fasid yang dilarang oleh Nabi adalah seperti di bawah ini. Pertama, nikahul mut'ah, nikah mut'ah. Wahwa an-nikahu ila ajalin, nikah ila ajalin sampai suatu batas waktu musaman yang ditentukan, ba'idan kana au qoriban, baik waktunya jauh ataupun panjang, au qoriban ataupun sebentar ya sedikit. Kaya tazawaja, seperti menikahi ar-rajulu seorang laki-laki al-mar'ata kepada seorang perempuan ala muddatin muayyanatin dengan waktu yang ditentukan, nikah kontrak ya. Kasyahrin seperti 1 bulan, atau kasanatin atau 1 tahun masalan. Wadhalika lil hadis. Nah, ini pengharaman tersebut karena hadis al-muttafaq alaih an Ali radhiyallahu anhu yang diterima dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ati, melarang tentang nikah mut'ah, wa an humuril ahliyah, dan melarang untuk memakan himar atau keledai yang jinak, zamana Khaybar, pada waktu perang Khaybar. Wa hukmu hadan nikah, hukum nikah ini butlanu, al butlanu adalah batal, fayajibu maka wajib pasuhu, memisahkannya, mata waqa'a, jika terjadi. Wa yasbutu, dan tetap pihi, dalam nikah tersebut, al mahru mahar, ingkana qadakhola, jika si suami telah menggauli istrinya. Wa illa, jika suami tidak menggauli istrinya, pala, maka tidak wajib mahar. Jadi yang pertama dari nikah fasid itu adalah nikah mut'ah, yaitu nikah yang dibatasi oleh waktu, baik hari, bulan, ataupun tahun, walaupun rukun nikahnya terpenuhi. Ada wali, ada saksi gitu kan, ada mahar, ada akad gitu kan, rukun nikahnya terpenuhi. Nah ini zaman sekarang lebih parah lagi, lebih haram lagi, karena nikah mut'ah yang terjadi di zaman sekarang selain dibatasi waktu, juga sering dilakukan tanpa wali dan saksi. Jadi hanya berdua saja, si laki-laki dan perempuan yang mengadakan transaksi. Pernah ya di sosial media tersebar gitu kan, akad nikah mut'ah. Jadi si perempuan itu berkata gitu kan, aku mut'ahkan diriku kepadamu gitu kan, kepada laki-laki tersebut dalam waktu 1 bulan misalnya dengan mahar 5 juta. Jadi ya sama saja sih dengan pelacur zaman sekarang ya, seperti itu gitu kan. Dan golongan yang membolehkan nikah mut'ah, ya hati-hati, ada golongan yang membolehkan nikah mut'ah zaman sekarang, yaitu golongan Syiah yang terjadi di Irak ya. Mereka itu dari segi penampilan tutup auratnya bagus, tapi ya sayang sekali mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Rasulullah SAW demi tujuan nauzubillah syahwat ya. Itu nikah mut'ah, nauzubillah ya. Kita mudah-mudahan dijauhkan dari hal seperti itu ya. Jadi nikah mut'ah itu adalah diharamkan ya, sekarang terjadi tanpa wali dan saksi. Nikah mut'ah telah dilarang oleh Rasulullah pada masa perang Khaybar bersamaan dengan pelarangan memakan daging keledai jinak. Nah ini jika terjadi nikah mut'ah maka harus dibatalkan. Jika si perempuan sudah digauli maka harus diberikan mahar, dan jika belum digauli maka tidak harus diberikan mahar. Dilanjut ya. Asani yang kedua nikahu shigor, nikah shigor. Shigor itu silang ya, bukan pakai so tapi pakai sya ya. Shigor silang. Wa nikah shigor itu ayatazawaja, bahwa ayu jawija, bahwa menikahkan al wali waliyatahu kepada wanita yang menjadi hak perwaliannya, min rojulin, kepada seorang laki-laki, ala syartin, dengan syarat ayu jawijahu, bahwa harus menikahkan rojul kepada wali, huwa yaitu rojul, waliyatahu kepada perempuan yang menjadi hak perwaliannya. Wasawaun zakaro, sama saja dua-duanya menyebutkan likulin masing-masing ya, masing-masing dua laki-laki itu menyebutkan sidakon terhadap sidak atau mahar, awalam yadkaro atau tidak menyebutkannya. Wadhalika liqauli sallallahu alaihi wasallam la shigoro fil Islam, dalam Islam tidak ada nikah shigor. Wa qauli Abi Hurairah, dan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani shigor. Wa shigoru, adapun shigor, ayakula, bahwa mengatakan ar-rajulu, seorang laki-laki, jawizni, nikahkanlah aku ibnataka kepada anak perempuanmu, wa uzawwijuka, dan aku akan menikahkanmu ibnati kepada anak perempuanku. Au jawizni, atau nikahkanlah aku ukhtaka kepada saudarimu, wa uzawwijuka, dan aku akan menikahkanmu ukhti kepada saudaraku. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anishigor, wasigor ayu jawija, bahwa menikahkan ar-rajulu, seorang laki-laki, ibnatahu kepada anak perempuannya, ala ayu jawijahu, dengan syarat dia ya, si orang tuh, si calon mantunya menikahkan lagi kepada dia ibnatahu kepada anak perempuannya, yaitu tadi disilang. Walaisa bainahuma sidakun, dan tidak ada sidak, tidak ada mahar. Wa hukmu hadan nikah, dan hukum nikah ini adalah ayub saha, harus dipasahkan.
harus dipisahkan qabla duhuli, sebelum duhul. Wa in waqa'a duhul, dan jika terjadi duhul pusiha, maka dipasah minhu dari si perempuan dari nikah tersebut, maka nabiduni sidakin, jika tanpa mahar. Wa ma utiya pihi, wa ma utiya, dan sesuatu yang diberikan pihi dalam pernikahan tersebut, likulin, dari masing-masing, sidakun, mahar, pala yubsahu, maka tidak dipasah. Jadi yang kedua, nikah itu adalah nikah sigor, yaitu nikah silang. Contohnya seorang laki-laki, di sini ditulis A misalnya, menikahkan putrinya dengan laki-laki lain si B, dengan syarat B juga harus menikahkan putrinya dengan si A, baik dengan mahar ataupun tidak dengan mahar. Nah, ini jika terjadi nikah sigor maka harus dibatalkan. Jika si perempuan sudah dinikah tanpa mahar, itu kan harus dibatalkan, dan jika dengan mahar maka tidak dibatalkan. Tapi kita jangan coba-coba dengan nikah sigor ini kan. Baik tanpa mahar ataupun dengan mahar, sebenarnya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dilanjut yang ketiga, nikahul muhalil, nikah muhalil. Nikah muhalil itu adalah antutolako, bahwa ditolak almar'atu seorang perempuan salatan 3. Ya, jadi kalau sudah ditolak 3 patahrumu, maka haram perempuan tersebut ala zaujiha, kepada suaminya, disebutnya talak bain, tidak sah untuk dirujuk kembali karena sudah talak 3. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, pala tahilu, maka tidak halal lahu untuk suami yang pertama, untuk si laki-laki, mimbadu, setelah talak 3 kali, hatta tangkiha, sehingga perempuan itu menikah, goerohu zaujan, kepada suami goerohu yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 23. Payatazawwajuha, maka menikahlah, itu kan si perempuan menikahlah kepada perempuan tersebut, akhoru, laki-laki yang lain, qasda ayuhalilaha, dengan maksud untuk menghalalkan kepada perempuan tersebut, li zaujiha, supaya bisa kembali kepada suaminya, al awwali, yang pertama. Fahada, maka nikah tersebut, dan nikahu, maka nikah tersebut batilun, batil, liqauli Ibnu Mas'ud, karena ucapan Ibnu Mas'ud, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhallil, kepada muhallil itu laki-laki yang menghalalkan, itu suami yang kedua, wal muhallalahu, dan muhalal, laki-laki yang pertama, itu kan. Wa hukmu hadan nikah, dan hukum nikah tersebut adalah ayub saha, harus dipasah, harus dipisahkan, wala tahilu, dan tidak halal bihi, dengan nikah tersebut, azzaujatu, perempuan tersebut, liman tolakah talasan, kepada laki-laki yang telah menalaknya 3 kali, itu suami yang pertama. Wayasbutu, dan tetap al mahru, mahar, li zaujati, untuk perempuannya, untuk istrinya, in wutiat, jika telah digauli. Tsumma yufarraqu, lalu harus pisahkan bainahuma, antara keduanya. Jadi ketiga, nikah yang diharamkan itu adalah nikah muhalil, artinya nikah yang sengaja dilaksanakan untuk menghalalkan suami yang pertama setelah istrinya ditalak 3. Nah, setelah istrinya ditalak 3, haram bagi suami yang pertama tersebut untuk merujuk kembali, karena jika suami mentolak 3, istrinya mentolak 3, tidak boleh merujuk istrinya, kecuali harus menikah dulu dengan orang lain yang disebut dengan muhalil. Nah, ini yang diharamkan itu adalah nikah dengan tujuan untuk menghalalkan suami yang pertama. Misalnya, suami yang kedua itu dibayar oleh suami yang pertama untuk menikahi istrinya. Lalu ada perjanjian setelahnya, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka harus dicerai kembali. Maka itu hampir sama dengan yang pertama tadi, yaitu nikah nikah mut'ah, yaitu yang dibatasi oleh waktu. Jadi nikah itu harus niat selamanya. Karena nikah muhalil itu ya niat, tidak dengan niat selamanya, hampir sama tadi dengan nikah nikah mut'ah ya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.